Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid An-Nikmah Citra yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini walaupun berada di rumah masing-masing dalam suasana hujan yang rintik-rintik sejak tadi pagi, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk melakukan sholat isya. Yang sudah melakukan sholat tarawih, alhamdulillah. Yang kepingin melakukan sholat tarawih di malam hari, silahkan, itu juga baik. Terakhir yang kedua atau dua yang terakhir, yaitu apa? Iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Yang menarik adalah iman kepada hari akhir ini terkait dengan qada dan qadar, dan ini muncul sangat jelas di dalam musim COVID-19 ini. Bagaimana itu? Jelas sekali bahwa COVID-19, virus wabah yang menyerang hampir kepada seluruh manusia di dunia ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Ya, salah satu tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis adalah munculnya wabah yang mematikan. Ya, dan mematikan banyak orang. Itu sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, bahkan sampai sekarang zaman kita ini. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita bicara hari akhir, tanda hari kiamat, semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, merupakan salah satu tanda akhir zaman. Ya, kemudian wafatnya beliau, ya, munculnya peperangan-peperangan, termasuk munculnya wabah ini. Ini berkaitan dengan ya iman kepada hari akhir, dan ini menunjukkan bahwa dunia itu memang sudah mulai rusak, ya, sudah mulai banyak masalah, banyak bencana, gunung meletus, kemudian gempa bumi, longsor, kemudian terjadi gempa, terjadi letusan-letusan besar, jadi bencana-bencana yang luar biasa, termasuk COVID-19 ini adalah menunjukkan dunia sudah hampir punah. Ya, kita berada di akhir zaman. Itu harus kita percaya bahwa ini kita berada di akhir zaman walaupun belum akhir-akhir banget. Jika ada isu umpamanya bahwa di bulan Ramadan ini akan terjadi dentuman yang besar nanti pada tanggal 15 Ramadan, ini tanggal 9 berarti 6 hari lagi, ada yang prediksi seperti itu. Ya, kita nggak perlu panik. Pertama, karena hadis yang menyebut itu adalah para hadirin, para pemirsa untuk menghafal Al-An'am 59 yang orang menyebutnya 5 kunci gaib. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi. Dia memiliki kunci-kunci yang gaib. Mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. 5 kunci ghaib ananya terukur sistematis, ya, sudah dipikir matang-matang. Ya. Nah, karena itu sebelum menciptakan segala sesuatu sudah tertulis, artinya akan terjadi COVID-19 sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 57 ayat 22 sampai 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa yang terjadi
di muka bumi dan terjadi pada diri kalian termasuk mufsik COVID-19 ini, kecuali fi kitabin min qabli an nabra'ah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum hal itu terjadi. Ini jelas sekali. Kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum hal ini terjadi. Ini jelas sekali itu ya. Kenapa hal itu disebut oleh Allah ya, inna dzalika 'ala Allah yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tujuan kita beriman kepada takdir Allah itu dua minimal. Satu, supaya kalian tidak panik, tidak putus asa terhadap yang luput. Nah, ini salah satu inti dari pembahasan kita. Jadi COVID-19 ini untuk menguji keimanan kita. Siapa yang istiqomah, siapa yang sabar, siapa yang panik, siapa yang tidak punya pegangan, siapa yang marah-marah, ya, siapa yang mengeluh, siapa yang menyalahkan keadaan, itu akan ketahuan dari situ. Ya. Padahal Allah berfirman, likaila ta'sau. Kalau kalian orang beriman, jangan putus asa. Ala ma fatakum, terhadap apa yang luput daripada kamu. Itulah manusia. Ya. Manusia itu, para orang menjelaskan begini. Manusia itu berada pada dua hal. Sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang tidak diinginkan. Mesti semuanya kita begini. Saya menginginkan ini, saya tidak suka ini. Lah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Makanya tidak semua keinginan kita itu terwujud, dan tidak semua yang kita benci itu lepas dari kita. Itu manusia. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada takdir, kita akan mengatakan jangan sedih dengan sesuatu yang luput, sesuatu yang tidak kita capai, dan jangan bangga wala tafrahu bima atakum, jangan bangga dengan apa yang kamu dapat. Nah, hidup ini kadang kita dapat seperti sesuatu yang kita inginkan, dan kadang kita nggak dapat. Kalau dapat kita alhamdulillah, kalau luput ya kita innalillah, kan gitu. Sama-sama nyebut nama Allah. Maka dalam hadis sahih disebutkan ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib seorang mukmin yang percaya kepada qada dan qadar. Ya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya pasti baik. Baik dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi maupun dia lepas dari apa yang dia tidak senangi. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, inna amrahu kullahu lahu khair in asobat usarra syakar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dia senangi, dia bersyukur. Alhamdulillah, ya, Allah telah memberikan nikmat kepada saya, nikmat kesehatan, nikmat dijauhkan dari virus COVID-19, nikmat hartanya masih utuh, nikmat rumahnya masih baik, anaknya masih sehat, itu bersyukur. Tetapi sebaliknya, wa in asobat udharra, jika terkena mara bahaya, jika teruji-uji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kematian, baik dengan sakit, baik dengan kehilangan harta, maka dia sabara fakana khairan lahu. Jadi syukur itu baik bagi dia, sabar juga baik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, hal itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Ini cocok dengan surat Al-Hadid 22-23. Ini berarti marhalah kedua, tahapan kedua, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan ya, takdirnya di Lauhul Mahfuz sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Nah, penulisan ini mempunyai 4 tingkat. Penulisan ini mempunyai 4 tingkat. Tingkat pertama, ya, ditulis di Lauhul Mahfuz pada zaman azal, yaitu sebelum ada segala hal. Maka perlu diungkapkan di sini suatu hadis yang menyebutkan bahwa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, segala sesuatu yang awal yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pulpen, pena.
Walaupun di dalam hadis lain disebutkan bahwa yang diciptakan Allah pertama kali itu ada air, kemudian ars hingga sana Allah, baru kolam. Jadi kolam nomor 3. Tapi dalam hadis ini disebut nomor pertama setelah ars, setelah air dan setelah ars. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, wahai pena, uktub, tulislah. Pena mengatakan, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, tulislah. Maqadiru kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Termasuk COVID-19 sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka di hadis lain, semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertulis COVID-19 akan terjadi pada tahun 2020. Ya. Itu di penulisan takdir pertama, yaitu di Lauhul Mahfuz, namanya takdir al-azali. Ya. Kemudian yang kedua, karena waktunya terbatas, saya percepat. Yang kedua adalah tingkatan kedua adalah takdir al-umri, takdir satu umur atau takdir seumur manusia. Jadi takdir sebelum terjadi langit dan bumi 50.000 tahun sudah ditulis. Kemudian tingkatan kedua penulisan itu ketika manusia dalam janin ibunya atau menjadi janin di dalam kandungan ibunya ketika umur 4 bulan. Ya. Kemarin malam saya dapat SMS dari teman bahwa ada seorang wanita berzina dengan orang kafir, kemudian dia hamil. Kemudian perempuan itu karena dia menghamili orang kafir, dia ingin aborsi. Apakah boleh? Itu pertanyaan tadi malam persis. Ya. Saya jawab begini, bahwa kalau janin sudah hampir berumur 4 bulan, maka dilarang untuk aborsi, dilarang untuk digugurkan, karena hampir dia ditiupkan rohnya. Apalagi kalau sudah 4 bulan, diharamkan untuk diaborsi, karena dianggap itu membunuh manusia dan itu dosa besar. Pertanyaannya, loh ini kan bapaknya orang kafir, tidak ada urusan dengan orang kafir. Ya, ini adalah janin, ini adalah manusia atau jabang bayi, calon manusia. Ya, tidak ada urusannya dengan orang kafir. Sebenarnya perempuan ini seandainya dia melakukan aborsi, dia telah melakukan 2 dosa. Pertama, dosa berzina, ya, kemudian dosa aborsi. Bahkan ditambah satu lagi, berzina dengan orang kafir. Ya, makanya di sini kesalahan fatal dia adalah berzina. Kenapa dia berzina? Kalau tidak mau aborsi, jangan berzina. Makanya kalau sudah terlanjur berzina, kemudian hamil 4 bulan, ya jangan digugurkan. Apapun resikonya, tetap ya dia tunggu sampai dia lahir, karena bayi ini adalah bayi yang suci. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Walaupun bapaknya orang kafir, walaupun di hasil perzinaan dianggap dia adalah bayi yang suci, yang muslim, fa'abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapaknya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Jadi bayi ini muslim, maka dilarang untuk digugurkan. Sekarang saya akan bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap dari kalian itu akan dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari, itu sebagai zigot nutfah, ya, kemudian 40 hari berikutnya itu sebagai alakotan, yang ketiga 40 hari berikutnya sebagai mudghatan. Jadi zigot akan menjadi segumpal darah, ya. Nanti khalaqal insana min alaq, ya, khalaqal insana min alaq, yaitu segumpal darah yang menggantung, kemudian menjadi mudghah, ya, segumpal daging. Itu 40 berarti 124 bulan. Jadi 4 bulan berada dalam kandungan ibunya,
Kemudian Allah mengutus seorang malaikat ya untuk menulis takdir. Pertama, takdir ya amalnya. Yang kedua, takdir rezekinya, takdir ajalnya, dan takdir nasibnya. Ada 4 takdir yang ditulis di dalam perut ibu, yaitu takdir amalnya. Apakah amalnya nanti amal baik atau amal buruk. Yang kedua, takdir rezekinya, banyak atau dikit. Yang ketiga, takdir matinya, umur panjang atau umur pendek. Yang keempat, dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ya sebelumnya sudah kita lewatkan, ya belum sempat saya baca tadi, bahwa Allah SWT ketika menciptakan Adam alaihissalam, diusaplah punggung Nabi Adam alaihissalam 2 kali. Usapan pertama Allah berfirman, ini setengah dari manusia menjadi ahli surga, dan beliau mengusap yang kedua punggung Nabi Adam, seluruh anak Adam yang setengahnya masuk neraka. Jadi sebenarnya semua manusia yang ada di dunia sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan menjadi ahli surga. Wabil khusus ketika berada pada bulan Ramadan ini, doanya mustajab, ya Allah berikan kepada kami takdir yang baik. Dalam suatu doa dari Rasulullah SAW boleh kita baca pada bulan Ramadan secara banyak, yaitu Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika, ini cocok ya. Cocok kalau kita cocok kalau kita baca pada bulan Ramadan ini. Saya mohon maaf buka jaket. Jadi doa tadi Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, saya berlindung dari musibah yang sangat besar. Ini COVID-19 ini musibah yang besar. Jahdil bala wa darakis syaqa, takdir awal hidup yang jelek, wa su'il qada, dan takdir yang jelek di akhir hidup. Atau dibalik, darakis syaqa adalah akhir hidup dengan takdir yang buruk, yaitu su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Wa su'il qada adalah takdir awal hidup yang jelek, wa syamatatil a'da, dan dari senangnya musuh. Jadi kita diperintahkan berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari takdir yang buruk. Karena Allah sudah menetapkan takdir manusia itu dalam janin sudah tertulis ajalnya, rezekinya, ya amalnya dan nasibnya. Mudah-mudahan kita kemudian diberikan nasib yang baik. Saya bacakan hadis seterusnya karena sangat panjang dan bagus. Ya, apa di antara hadis seterusnya ini? Beliau mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki atau seseorang baik laki-laki maupun perempuan kelihatan oleh manusia beramal dengan amal ahli surga. Nah, ini penting karena banyak orang yang terkecoh dengan perbuatan yang kelihatan. Ya, dia kelihatannya di masjid, dia kelihatannya infaknya banyak, dia kelihatannya orang soleh. Tiba-tiba kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara dia dan surga tinggal sehasta aja. Artinya umurnya tinggal 3 hari. Tapi tiba-tiba dia murtad, na'udzubillah min dzalik, sehingga dia mati su'ul khatimah. Memang ada. Dulu ada seorang ulama Bani Israel, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya alim, orangnya hebat, orangnya pokoknya hebat lah, ahli surga lah. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia berzina, dia membunuh, dia berbohong, yang paling fatal dia menyembah setan ya sebelum dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan hadisnya, dan kadang-kadang ada seorang laki-laki atau perempuan yang beramal dengan ahli neraka selama hidupnya, sehingga antara dia dan neraka hampir 1 hasta saja. Artinya tinggal 3 hari, tinggal 2 hari dia mati dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang preman yang membunuh 99 orang. Dia ahli neraka dalam pandangan manusia. 99 orang dibunuh. Kita pun nggak pernah membunuh 1 orang. Bahkan mungkin sedikit yang membunuh sampai 90 orang. Ini 99 orang dibunuh dengan darah dingin. Preman sangat bengis. Ya.
Kan dia mestinya ahli neraka, tetapi di akhir hidupnya dia ketemu dengan seorang ahli ibadah di masjid, ditanya tentang taubat, maka ahli ibadah yang tidak punya ilmu itu, tidak mau mengikuti kajian-kajian, cuma sholat, baca Al-Quran, tapi nggak pernah ikut kajian, tidak pernah menuntut ilmu. Ya, akhirnya berfatwa salah, dia mengatakan tidak ada taubat bagi kamu, maka dibunuhlah orang itu sehingga genap 100. Kemudian orang itu bertanya kepada orang berilmu, ya, yang suka dengar kajian-kajian, yang suka membaca buku, yang suka bertanya terhadap masalah agama, maka difatwakan masih ada pintu taubat. Kemudian diperintahkan untuk pindah ke tempat lain. Kemudian orang itu pindah ke tempat lain, ternyata belum sampai tempat yang baik itu sudah meninggal dunia. Artinya dia masuk surga walaupun selama hidupnya berbuat jahat, tapi detik-detik terakhir sebelum mati dia taubat maka masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ada di antara manusia yang selama hidupnya beramal dengan ahli neraka, dengan amal ahli neraka, tapi tiba-tiba berubah menjadi ahli surga sebelum dia meninggal dunia. Subhanallah, akhirnya takdir itu kita nggak tahu. Oleh karena itu, para pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh memastikan seseorang menjadi ahli surga atau ahli neraka semasa hidupnya, tetapi ketika sudah meninggal dunia ada tanda-tanda dia ahli surga atau ahli neraka. Ya, kita tidak bisa memastikan. Kita hanya mendoakan mudah-mudahan dia menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih nomor 2, tapi bagian kedua. Bagian ketiga dari nomor 2 adalah apa? Penulisan setiap tahun, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, dan surat Duhan bahwa di dalam Lailatul Qadar Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan bahwa pada bulan Ramadan, pada fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan berkah, itu akan ditulis takdir setiap manusia. Jadi siap-siap kita nanti pada malam Lailatul Qadar itu minta takdir Allah yang baik, karena tiap tahun takdir kita diupdate oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah takdir harian kulla yaumin wa fi sya'an. Dalam surat Ar-Rahman 29, Allah itu sibuk setiap hari. Ngapain sibuk? Allah sibuk ngurusi hambanya. Coba kalau Allah nganggur, naudzubillah min dzalik, kita nggak makan semuanya. Ya, kalau Allah nganggur berarti kita mati semuanya. Ya, makanya alhamdulillah Allah itu sibuk setiap hari. Maka jadilah orang yang sibuk. Jangan menjadi orang yang nganggur. Allah itu ngurusin hamba-hambanya. Ini yang makan, ini yang sakit, ini yang sembuh. Allah itu mengabulkan doanya orang yang lagi menangis, mengabulkan doa yang lagi punya masalah keluarga, mengabulkan doa. Masya Allah, 1000 miliaran, 7 miliar manusia ini berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa mereka, dan Allah mengabulkan doa-doa mereka dalam satu waktu. Ya, berapa banyak keperluan manusia di dunia ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang sibuk setiap hari ngurusi takdir manusia. Jadi intinya takdir itu pertama Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua, Allah menulis apa yang akan terjadi. Ini ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua ditulis di janin, ya, ketika janin manusia umur 4 bulan. Yang ketiga ditulis ketika setiap bulan Ramadan pada waktu Lailatul Qadar. Yang keempat ditulis setiap hari. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu apa? Bahwa Allah menghendaki. Tingkat ketiga, bahwa Allah berkehendak. Sebenarnya ini ada kajian sendiri. Kehendak Allah itu ada 2, saya persingkat ya. Kehendak Allah itu ada 2, kehendak yang berhubungan dengan syariat, kehendak yang berhubungan dengan kauniyah. Nah, ini penting dalam masalah COVID-19. Gimana pentingnya begini? Banyak orang nggak paham masalah kehendak Allah. Allah itu menginginkan manusia beriman. Itu kehendak syariah. Allah itu kepengen memudahkan kita dalam puasa. Yuridu lau bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu kepengen kita mudah hidupnya, mudah ibadahnya. Maka kalau nggak bisa sholat tarawih di masjid, ya sholat tarawih di rumah. Ya, bagi yang tidak sanggup puasa karena hamil atau karena
melahirkan, menyusui atau karena sakit boleh diqadha di hari lain. Jadi mudah dalam puasa itu. Nggak bisa sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di rumah. Jadi jangan mempersulit ya, agama ini karena Allah sendiri memudahkan. Itu namanya kehendak syariah. Di sana ada kehendak kauniyah, itu kehendak alam. Contohnya begini, Allah mentakdirkan adanya COVID-19 dan memakan korban dari umat Islam. Ini kehendak kauniyah. Allah mentakdirkan orang yang ke masjid pun bisa terkena sakit, itu kehendak kauniyah. Jangan kemudian kita mengatakan itu kan rumah Allah. Ya, masjid itu tidak mungkin. Allah itu tidak mungkin COVID-19 itu masuk rumah Allah. Ini kan pendapat orang awam yang dilandasi kepada semangat saja tanpa ilmu. Allah itu punya kehendak syariah, yaitu memudahkan urusan kita. Kita diperintahkan untuk beriman, kita diperintahkan untuk bertaat. Tetapi kehendak kauniyah itu adanya penyakit, adanya kematian. Bahkan Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Israel, Allah menciptakan Fir'aun, Allah menciptakan Amerika, Allah menciptakan Cina. Ya, itu kehendak Allah. Enggak boleh kita kemudian membantah kenapa ada orang Cina, kenapa ada orang Amerika. Itu takdir Allah menguji kita. Umat Islam di Indonesia ditakdirkan lemah. Ya, orang-orang kafir ditakdirkan kuat. Anggap saja kalau seandainya COVID-19 ini ada rekayasa, itu takdir Allah juga. Allah kendakin untuk menguji umat Islam. Itu namanya kauniyah. Dan pada akhirnya dunia ini akan hancur semuanya. Itu adalah kehendak kauniyah. Ya, karena itu kita harus bisa memahami dua kehendak Allah. Ya, Allah itu berkehendak secara syariah dan berkehendak secara kauniyah. Yang terakhir, karena waktunya sudah habis, Panitia sudah melihat jam, sudah 40 menit, maka kita langsung masuk ke 4, yaitu apa? Beriman bahwa Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu sebelum menciptakan, sebelum takdirkan kejadian COVID-19, ya itu pertama mengetahui dulu kapan itu terjadi. Yang kedua, Allah itu menulis. Yang ketiga, Allah itu berkehendak. Yang keempat, Allah itu menciptakan sesuatu yang beliau kehendaki. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam surat Yasin itu menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Jadi yang dikehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Maka itulah inti daripada iman kita kepada Allah, iman kita kepada takdir. Ada 4 tadi, terhadap sikap kita terhadap COVID-19, sehingga kita diperintahkan untuk sabar, pasrah kepada takdir Allah, tidak usah banyak mengeluh, tidak usah kemudian menanyakan kapan. Boleh nanyakan, tapi tanyakan kepada Allah, bukan tanyakan kepada manusia. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, tidak ada yang susah kecuali telah Engkau mudahkan, ya Allah. Maka mudahkan urusan kami, mudahkan urusan keluarga kami, mudahkan urusan bangsa kami, dan hilangkan COVID-19 dari negeri kami. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mampu dalam segala hal, termasuk bisa menyelamatkan manusia ini dari virus yang ganas, yaitu virus COVID-19 ini. Saya kira ini penjelasan tentang pandangan kita terhadap takdir Allah yang berupa COVID-19, ya, bagaimana Islam memandang hal itu semuanya. Barangkali ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Alhamdulillah jelas, sehingga pas 40 menit kita telah menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memperdalam ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah keimanan kita, khususnya keimanan kepada hari akhir dan qadha dan qadar. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.